Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. BNN RI grebek clandestine lab yang dioperasikan 2 warga Rusia. Belasan ribu pecalang siaga jaga nyepi dan malam takbiran. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional RI berhasil membongkar praktek laboratorium gelap narkoba clandestine lab yang dioperasikan oleh 2 warga Rusia. Dari dalam sebuah villa, petugas mengamankan barang bukti prekursor dan 7,3 kg narkoba jenis methadone hasil produksi dalam 1 malam. Dari pengungkapan clandestine lab di sebuah villa di kawasan Belah Batu Gianyar tersebut, BNN RI mengamankan 2 orang warga Rusia masing-masing NT, seorang ahli biokimia, dan ST mantan intelijen tentara Rusia. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Cengkareng terhadap barang kiriman berupa bahan kimia asal Cina. Hasil koordinasi dengan BNN RI, barang kimia tersebut merupakan prekursor untuk memproduksi narkoba. Selanjutnya petugas melakukan pelacakan dan didapati barang tersebut dikirim ke kantor pos Gianyar dengan data palsu dengan penerima tersangka NT. Petugas melakukan pemantauan aktivitas villa hingga akhirnya melakukan penggerebekan pada Jumat dini hari. Hasilnya petugas gabungan BNN RI dan Polda Bali menemukan barang bukti narkoba jenis methadone seberat 7,3 kg yang baru saja diproduksi dan belum sempat diedarkan. Informasi bahwa ada kelompok warga negara asing yang melakukan satu kegiatan antara lain yang sekarang sudah kita ungkap, yaitu CL clandestine lab. Kemudian dilakukan penyelidikan sampai pada satu titik tadi malam atau hari Jumat pagi kira-kira 00.40 kita bisa mengungkap 2 melalui pemeriksaan atau penangkapan 2 orang tersangka. Yang satu ada namanya N, orang Rusia, yang di satu villa, namanya villanya kita katakan N, kita nggak boleh sebut. Yang kedua adalah ST, yang di tempat yang lain di daerah Sukawati. Kemudian dari situ kita membawa N ini ke sini di villa ini, kemudian kita mendapatkan satu kegiatan berikut barang-barang prekursor yang ada. Jadi barang-barang prekursor yang ada di sini termasuk mobil angkutan yang digunakan oleh N itu dalam operasionalnya kita dapatkan beberapa zat adiktif atau barang-barang senyawa kimia di sana. Selain juga ada aqua dari Cina. Jadi rekan-rekan di kantor pelayanan utama Bea Cukai Cengkareng mendeteksi adanya masuknya 2 jenis barang yang tujuannya Bali berbentuk bahan kimia, diberitahukan sebagai pigmen. Kemudian berdasarkan hasil analisis laboratorium Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta, itu didapatkan ternyata itu adalah bahan kimia prekursor untuk pembuatan methadone yang namanya adalah valorophenone dan 4-methylpropionephenone. Berdasarkan hal ini maka kami juga melakukan pengecekan barang-barang kiriman terhadap yang bersangkutan. Didapatkan juga ada barang-barang lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi. Intinya adalah ada barang-barang lain yang dikirim dari Cina dan juga ada barang-barang lain yang didapatkan berdasarkan pembelian di dalam negeri seperti kimia-kimia biasa dan barang-barang kimia biasa untuk proses sintesis dan juga peralatan gelas ya.
Di villa tersebut, para tersangka menggunakan 2 ruangan untuk melancarkan aksinya memproduksi narkoba. Selain di villa, petugas juga menemukan barang bukti prekursor narkoba di mobil yang digunakan tersangka ST. Diduga, narkoba tersebut akan diedarkan di kalangan komunitas warga Rusia yang ada di Bali. Raiswantara, Bali TV. Hujan deras di wilayah atas Buleleng menyebabkan terjadinya banjir bandang di wilayah Kecamatan Banjar Jumat malam hingga dini hari. Akibatnya 4 orang terseret arus banjir bandang, 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya masih belum ditemukan. Banjir bandang terjadi di Kecamatan Banjar Buleleng sejak pukul 20.00 WITA pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari. Derasnya arus banjir bandang menyebabkan 4 orang terseret arus banjir bandang. 1 orang di Banjar Dinas Santal bernama Dewa Ketut Adi Suarjaya 55 tahun terseret arus saat membawa sepeda motor dan ditemukan 1 km dari lokasi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan 3 orang lainnya hilang terseret arus saat tembok rumah tinggalnya jebol. 3 orang tersebut yakni Komang Suci, 44 tahun, beserta 2 anaknya yakni Putu Wini, 17 tahun, dan Kadek Wahyu, 12 tahun. Ketiga korban terseret arus saat berada di dalam kamar dan banjir bandang setinggi 4 meter menerjang rumah mereka. Selain rumah korban, banjir bandang juga merusak 3 rumah lainnya di lokasi Banjar Ambengan. Bupati Buleleng, Nyoman Sucitra, yang meninjau langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang mengaku jika banjir yang terjadi ini merupakan yang terparah, karena menelan korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar. Sebelumnya, banjir bandang sudah 3 kali menerjang wilayah ini. Pihaknya sudah menyiapkan posko untuk penanganan bencana dan juga mengerahkan alat berat di lokasi kejadian. Bupati juga menghimbau agar warga yang berada di bantaran sungai berhati-hati dalam cuaca ekstrim saat ini. Koordinasi dari 4 ini pemegang wilayah di Kecamatan Busung Biu, Seririt, Banjar, dan seterusnya tetap berkoordinasi untuk memitigasi cuaca yang ada di atas. Karena kemarin memang di bawah tidak terlalu lebat hujannya, tapi di atas sudah dari sore sudah hujan lebat. Dan itu mengakibatkan dari aliran sungai itu debit air itu sangat besar dari atas, ini yang menyebabkan banjir bandang yang melanda di Desa Banjar ini. Dan kami sudah menghimbau kepada masyarakat agar waspada apabila nanti misalkan ada hujan lebat dan sebagainya, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang ada dari Desa Banjar sampai ke pantai di Desa Kaliangat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan mengatakan proses pencarian 3 korban lainnya di bantaran sungai dan juga pantai yang menuju muara. Hingga saat ini korban belum ditemukan. Kita membersihkan terus untuk sambil mengecek kemungkinan kita ada. Nah, setelah itu kita yang kedua adalah penyisiran aliran sungai. Dari lokasi kejadian ini kita masuk ke sampai muara sana, kurang lebih sekitar 1,5 km atau 2 km. Nah, itu karena kita kan menyisiri yang tempat aman. Mudah-mudahan cuaca mendukung untuk hari ini. Nah, yang terakhir di pantai Banjar sama Kaliangat. Nah, muaranya hanya ada tengah-tengah antara Banjar dan Kaliangat. Jadi kami menurunkan 2 rabut but, perahu karet. 1 dari Basarnas dan 2 dari Polair. Setelah melakukan penyisiran dan pencarian di area pantai, akhirnya 1 korban perempuan ditemukan belum diketahui identitasnya dan telah dibawa ke Rumah Sakit Tangguh Wisya. Yasari Yuli, Bali TV. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Dewa Ketut Rake Darmane, membuka rapat anggota tahunan RAT tertulis ke-42 tahun buku 2025 KSP Kutamimba di Kuta Badung. Kini Kutamimba sudah menjalankan digitalisasi dan aset tumbuh hingga 396 miliar rupiah.
Inyoman Punia selaku Ketua Pengurus KSP Kutamimba mengungkapkan KSP Kutamimba berdiri 9 Februari 1983 di usia yang cukup dewasa, terus berusaha mensejahterakan anggota dan memberikan pelayanan terbaik sebelum rapat paripurna ini terhitung-hitung Februari 2026 dilaksanakan pendistribusian LPJ, pengurus dan laporan pemeriksaan pengawas kepada 1.300 anggota terpilih yang memberikan persetujuan LPJ. Dari 1.289 orang anggota memberikan tanggapan yang artinya dinyatakan korum. Punia mengatakan Kutamimba tetap eksis dengan potensi 12.500 anggota ke depan. Kutamimba tetap memberikan layanan BPJS gratis, daperma, santunan duka, dan biaya berobat. Pertengahan tahun ini akan memberikan paket sembako kepada anggota ditargetkan tahun 2026 Kutamimba menjadi KUK 4. Ya, sudah kita tetapkan untuk tahun buku 2026 kita memasang target untuk SAU di posisi 3,6 miliar, kemudian aset akan mencapai di posisi 396 miliar ya. Ya, tentu harapan kita 3 tahun ke depan ini kita akan naik peringkat lagi, mungkin menjadi koperasi KUK 4, manakala aset kita bisa melampaui 500 miliar. Siap. Manajer KSP Kutamimba Nyoman Widya Arta mengatakan potensi luar biasa jumlah anggota mencapai 12.000 tumbuh 41%. Kedepannya program utama terus meningkatkan kesejahteraan anggota. Pihaknya mengajak anggota mengembangkan KSP Kutamimba. Di tahun 2026 ditargetkan 100 miliar dana yang akan disalurkan untuk menjaga likuiditas dan target SHU di tahun 2026 mendatang 3,6 miliar. Terkait digitalisasi, Kutamimba mengembangkan QRIS dan e-money dan kerjasama dengan bank untuk membuka peluang yang lebih besar. Juta itu harus kami lemparkan, dengan bahkan ini tetap kami jaga sebagai likuiditas yang baik, yaitu masih kami tetapkan likuiditas yang gemuk, bahkan itu 25, ini untuk menjamin tetap keamanan, tapi dengan melemparkan 100 juta ini kami sudah mampu mendapatkan pendapatan yang bahkan kalau tercapai melebihi daripada target yang kami tetapkan di tahun buku 2026 ini, yaitu sebesar SHU adalah 3,6 miliar. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi IDW Ketutrake Darmana SEMSI mengapresiasi pencapaian KSP Kutamimba yang mengalami kenaikan aset serta kenaikan SHU. Dari penilaian kesehatan dinyatakan sehat berkat pengurus dan pengawas serta manajemen yang bekerja keras demi memberikan pelayanan terbaik kepada anggota. Dari kesehatan koperasi sangat sehat ya, cukup sehat. Ya, Niki berkat pengurus pengawas yang memang kerja siang malam saya lihat ya, aset sampai 300, kalau saya 357 miliar. Jadi ini koperasi masih salah satu koperasi yang besar yang ada di Bali. Di akhiri acara diadakan penandatanganan berita acara laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2025, kuis dan motivasi oleh manajer KSP Kutamimba Nyoman Widya Arta serta penyerahan door prize. Agus Sudiatmike dan Mastike, Bali TV. Belasan ribu pecalang siaga jaga nyepi dan malam takbiran. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis.
This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, buah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, belasan ribu pecalang dari desa adat di seluruh Bali mengikuti gelar agung pecalang di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Sabtu pagi. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan menjaga keamanan Bali, khususnya karena Hari Raya Nyepi tahun ini berdekatan dengan malam takbiran Idul Fitri. Belasan ribu pecalang dari sekitar 1.500 desa adat di Bali mengikuti gelar agung pecalang yang digelar pemerintah Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat. Gubernur Bali Wayan Koster yang bertindak sebagai manggala utama gelar agung pecalang Bali menegaskan keberadaan pecalang memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan keharmonisan Bali baik secara skala maupun niskala. Kegiatan ini bertujuan memperkuat solidaritas pecalang sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat maupun di seluruh Bali tetap terjaga. Selain itu, kesiapsiagaan pecalang juga menjadi perhatian khusus karena pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun ini berdekatan dengan malam takbiran Idul Fitri, sehingga diperlukan pengamanan yang lebih terkoordinasi. Pecalang seluruh Bali itu solid, semangat, ngayah, dengan penuh disiplin, tanggung jawab dan dedikasi untuk menjaga wiwidangan desa adat di seluruh Bali agar keamanan Bali terjaga dengan baik, termasuk juga secara spesifik tahun ini dalam rangka pengamanan Hari Raya Nyepi yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, supaya Bali ini tetap kondusif dan citra pariwisata Bali juga baik. Ditambahkannya, pecalang dapat mengambil peran aktif mengamankan wilayah desa adat masing-masing, sehingga perayaan Nyepi maupun malam takbiran dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh toleransi. Winata, Bali TV. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan rencana pemberian insentif bagi pecalang di seluruh desa adat. Gubernur Koster menyebut kebijakan ini masih dalam tahap perhitungan anggaran, mengingat jumlah pecalang yang mencapai puluhan ribu orang. Pada kegiatan gelar agung pecalang Bali 2026 berlangsung di lapangan Puputan Margarana Niti, Mandala Renon, Denpasar, Sabtu 7 Maret 2026. Saat Gubernur menyapa peserta apel sebagai manggala utama gelar agung pecalang Bali, ribuan pecalang serempak menyuarakan tuntutan mereka menagih janji insentif kepada Gubernur. Wayan Koster menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pecalang yang selama ini berperan penting menjaga keamanan dan ketertiban wilayah desa adat di Bali. Saat ini tercatat sekitar 23.000 pecalang tersebar di kurang lebih 1.500 desa adat di seluruh Bali. Dengan jumlah yang cukup besar, pemerintah provinsi harus melakukan perhitungan anggaran secara matang sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan. Pemerintah menargetkan kebijakan peningkatan insentif tersebut mulai direalisasikan pada tahun 2027. Sedang dihitung karena jumlahnya 23.000 sebali, tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar, sebanyak 1.500 desa adat yang ada di Bali. Jadi mesti dihitung betul, tapi komitmen itu akan saya jalankan langsung karya 2023. Menurut Gubernur Koster, peningkatan insentif ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran pecalang yang tidak hanya menjaga keamanan adat, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, hingga pengamanan agenda besar di Bali. Winata, Bali TV. Jajaran Polda Bali terus memperkuat sinergitas dengan masyarakat dan pelaku usaha transportasi laut guna menjaga keamanan dan keselamatan penumpang pada jalur penyeberangan Sanur Nusa Penida, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pesisir, khususnya kawasan pantai di Sanur Denpasar.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pertemuan bersama Asosiasi Fastboat Sanur atau AFAS, penyedia jasa kapal wisata, nelayan, serta instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi dalam menjamin keselamatan penumpang, ketertiban aktivitas pelabuhan, serta pengawasan terhadap wisatawan yang menggunakan transportasi laut dari dan menuju Nusa Penida. Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit 2 Dintintelkam Polda Bali menekankan pentingnya kerjasama antara kepolisian, operator, fastboat, dan masyarakat pesisir untuk mencegah potensi kecelakaan laut serta gangguan Kamtibmas di kawasan pelabuhan. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya mobilitas penumpang pada rute Sanur Nusa Penida, terutama menjelang periode libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Selain itu, pihak KSOP Kelas 2 Benoa juga menyampaikan pentingnya pengawasan keselamatan pelayaran dan kepatuhan terhadap standar operasional transportasi laut. Sementara PT Jasara Harja Bali memberikan penjelasan terkait perlindungan asuransi bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan transportasi laut. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Polda Bali bersama masyarakat juga melaksanakan aksi bersih pantai di kawasan Pantai Matahari Terbit Sanur. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 400 peserta yang terdiri dari Bendesa Adat Sanur, anggota Polri, Asosiasi Fastboat Sanur, komunitas ojek online Bali, serta masyarakat sekitar. Melalui rangkaian kegiatan tersebut diharapkan keamanan dan keselamatan penumpang pada jalur penyeberangan Sanur Nusa Penida dapat terus terjaga, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai demi mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. Sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Polda Bali dalam hari ini Kasubdit Dintintelkam yang telah memfasilitasi acara ini yang sangat-sangat berguna bagi kami karena terkait dengan usaha yang kami jalankan, yaitu untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang, di mana itu merupakan dari core atau bidang usaha kami mengangkut penumpang dari Pelabuhan Sanur ke Pelabuhan ke Nusa Penida ataupun Lamongan. Kedepannya kami berharap selalu sinergisitas antara Polda Bali melalui Dintintelkam bidang ekonomi mungkin nantinya dengan Asosiasi Fastboat Sanur. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita diskusikan, perlu kita sinkronisasi terkait dengan pengawasan di bidang ekonomi di usaha kami nantinya. Tanggapan acara ini positif sekali karena dikumpulkannya para pengguna jasa fastboat, kita kapan lagi kita ketemu, dan dalam acara ini ada poin-poin yang positif, terutama masalah keselamatan pelayaran, dan kedua masalah jasa raja. Itu banyak yang belum mengetahui tata peraturan dan sebagainya berikut, yaitu untuk mengurus-ngurus bila mana ada hal yang tak diinginkan, ada kecelakaan kapal dan sebagainya. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan juga diperkenalkan dan sosialisasi pemanfaatan aplikasi website Cakrawasi sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas wisatawan asing. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mendukung upaya pengawasan secara lebih terintegrasi antara Polri dan pelaku usaha, termasuk akomodasi pariwisata lainnya beserta operator fastboat serta instansi terkait lainnya. Langkah tersebut merupakan upaya Polda Bali dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dan pariwisata Bali menjelang periode libur Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026. Tim Liputan melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Lomba Ogoh-Ogoh Mini, Sketsa dan Tapel meriahkan hari kedua Kesang Festival 2026. Minum
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, lomba ogoh-ogoh mini, sketsa, dan tapel ogoh-ogoh meriahkan pagelaran Kesang Festival hari kedua yang dipusatkan di lapangan Puputan Badung dari 6 sampai 8 Maret 2026. Untuk tahun ini jumlah peserta ogoh-ogoh mini sebanyak 38, sketsa 23, dan 28 peserta di kategori tapel. Tim penilai atau Dewan Juri Sabtu 7 Maret 2026 pagi melakukan penilaian terhadap peserta lomba ogoh-ogoh mini, sketsa, dan tapel yang dipajang di lapangan Puputan Badung, Denpasar. Menurut Ketua Panitia atau PIC Perlombaan, Ketut Swastike, untuk tahun ini ogoh-ogoh mini yang dilombakan sebanyak 38 yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 13 ogoh-ogoh mesin dan 25 ogoh-ogoh mini non-mesin. Sedangkan untuk sketsa berjumlah 23 peserta dan tapel ogoh-ogoh sebanyak 28 peserta. Salah satu persyaratan lomba yaitu peserta wajib dari kalangan Seketeruna-Teruni atau STT se-Kota Denpasar. Karya yang dilombakan adalah original dan belum pernah mengikuti lomba sebelumnya. Untuk mesinnya sendiri ini ke jumlah peserta ini ke 13 peserta, dan untuk di non mesin ini ke ada 25 peserta. Jadi untuk di sketsa Nike ada 23 peserta, dan di tapel ogoh-ogoh sendiri Nike ada di 28 peserta. Sementara itu salah satu juri dari kategori tapel ogoh-ogoh, Imade Gede Karyasu, menyampaikan khusus untuk tapel terdapat 3 aspek penilaian yang dilakukan tim juri. Di antaranya dari sisi konsep, proses pembuatan, dan serta tingkatan kreativitas yang ditampilkan. Selain itu, penggunaan bahan ramah lingkungan juga menjadi ketentuan yang akan menjadi penilaian tim juri. Namun demikian, selaku penilai pihaknya tetap memberikan apresiasi terhadap hasil karya seni yang dihasilkan para Yuano Denpasar ini, meski di tengah keterbatasan. Aspeknya yang nilai pertama dari sisi konsepnya. Kemudian yang kedua dari sisi bagaimana proses pembuatannya. Kemudian yang ketiga, di sini ada kreativitas. Nah, setelah saya tadi memperhatikan karya dari Seketeruna, saya merasa bangga sekali bahwa mereka itu sudah bisa berkarya dengan maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan mungkin, tapi karya-karya di sini sudah menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Sementara itu dari pantauan, warga sejak pagi juga sudah mulai berduyun-duyun datang ke lapangan Puputan Badung atau I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar. Warga terlihat memadati rijing tempat ogoh-ogoh dari 16 STT yang sehari sebelumnya mengikuti parade di titik 0 Kota Denpasar. Ari Wiratmaja, Bali TV.
Pemerintah Kabupaten Badung resmi membuka rangkaian Badung Saka Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Festival yang menampilkan kreativitas seni ogoh-ogoh generasi muda ini dibuka langsung oleh Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo di lapangan Balai Budaya Girinata Mandala, Puspem Badung, ditandai dengan pemukulan kulkul sebagai simbol dimulainya kegiatan. Pembukaan festival turut dihadiri Ketua DPRD Badung, jajaran organisasi perangkat daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Badung Saka Fest menjadi salah satu ajang bergengsi bagi para seketrune di Kabupaten Badung untuk menampilkan kreativitas seni ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi. Tahun ini sebanyak 21 ogoh-ogoh berhasil masuk nominasi lomba setelah melalui proses seleksi di masing-masing zona. Pada malam pembukaan, 7 ogoh-ogoh terbaik ditampilkan di hadapan masyarakat dan Dewan Juri dalam sebuah pertunjukan spektakuler yang memadukan seni rupa, gerak, serta tata cahaya yang memukau. Dalam sambutannya, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menegaskan bahwa Badung Saka Fest bukan sekadar perlombaan, namun juga menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda untuk terus menjaga dan mengembangkan seni budaya Bali. Menariknya, dalam kesempatan tersebut Bupati Badung juga mengumumkan penambahan hadiah hibah dengan nilai fantastis bagi para pemenang lomba ogoh-ogoh. Jika sebelumnya hadiah juara pertama disiapkan sebesar 50 juta rupiah, kini pemerintah Kabupaten Badung menambahkan hibah sebesar 500 juta rupiah bagi juara pertama. Sementara juara kedua memperoleh hibah 450 juta rupiah, juara ketiga 400 juta rupiah, dan juara harapan 350 juta rupiah. Tidak hanya itu, seluruh peserta yang berhasil masuk nominasi juga mendapatkan hibah sebesar 200 juta rupiah. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kreativitas serta semangat berkesenian generasi muda di desa adat. Sangat mengapresiasi daripada pelaksanaan lomba ogoh-ogoh hari pertama ya. Yang pertama saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Badung yang dengan bisa lihat menonton menyaksikan lomba ogoh-ogoh ini. Yang kedua saya memberikan apresiasi kepada panitia. Panitia karena saya lihat ini sangat luar biasa, jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini harus dipertahankan terus dan malahan saya berjanji tahun depan saya akan berikan tambahan anggaran lagi biar lebih bagus, biar lebih wah dan biar lebih rapi. Bila perlu saya sudah perintahkan tadi bahwa karena saya lihat ketika aksi daripada para peserta tidak kelihatan wajahnya dari kejauhan. Maka saya minta panitia agar masang LED nanti. LED di kiri kanan panggung sehingga benar-benar masyarakat yang jauh akan bisa melihat LED. Sehingga kesannya kesannya lomba ini akan benar-benar kelihatan profesional banget. Dan yang terakhir, saya tadi memberikan secara spontanitas di luar hadiah yang sudah disampaikan oleh panitia, saya memberikan hadiah yang spektakuler juga. Itu bagian daripada apresiasi yang kami berikan kepada para seketrune yang ada di Badung yang sudah mampu masuk ke pusat pemerintahan dalam mengikuti lomba ogoh-ogoh Badung Saka Fest 2026. Ini terus terang sebagai apresiasi karena saya melihat perjuangan daripada para peserta ini luar biasa. Ada yang sampai dari jam pagi 6 sore sampai jam 6 pagi. Bagaimana dia menghadapi cuaca yang berubah-ubah sehingga saya lihat di media sosial sampai dia memeluk daripada ogoh-ogoh hanya untuk demi menyelamatkan ogoh-ogohnya. Ini luar biasa nih. Saya melihat di balik nilai budaya yang dimunculkan ini adalah ada satu semangat kebersamaan, ada semangat gotong royong yang saya lihat. Nilai itu yang saya lihat dijaga benar oleh Seketrune. Mudah-mudahan dengan semangat itu dia akan bisa membantu kami pemerintah untuk membangun Badung yang lebih sejahtera. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Badung Imade Widiana menegaskan bahwa festival ini diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kualitas karya seni ogoh-ogoh yang dibuat oleh para pemuda. Dengan antusiasme peserta dan dukungan penuh pemerintah daerah, Badung Saka Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi tradisi tahunan menjelang Nyepi, namun juga berkembang sebagai salah satu festival budaya terbesar di Bali yang mampu mendorong lahirnya inovasi seni berbasis kearifan lokal. Indrawan dan Agung Kompiang, Bali TV. Dalam upaya memperkuat sinergi serta membangun komunikasi yang lebih baik antara perguruan tinggi dan pers, Media Gathering menjadi ruang pertemuan
informal untuk memperkerat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam penyampaian informasi kepada publik, khususnya dalam dunia pendidikan. Media gathering secara umum memiliki sejumlah fungsi strategis dalam hubungan antara institusi dan media. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, memperkuat jaringan kerjasama, serta meningkatkan pemahaman bersama terkait berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh lembaga. Selain itu, media gathering juga berperan sebagai wadah dialog antara pihak institusi dengan jurnalis. Melalui forum tersebut, kedua pihak dapat saling bertukar informasi, pandangan, ataupun masukan yang konstruktif sehingga tercipta hubungan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Salah satu tujuan penyelenggaraan media gathering berkaitan dengan upaya memperkenalkan rangkaian kegiatan menjelang puncak perayaan Disnatalis di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di Renon 2 kali kita kesehatan gratis, kemudian juga waktu itu gini darah, donor darah, dan konsultasi gratis. Baksos lah ya? Baksos. Kita waktu itu dua kali di Renon, cuman yang terakhir itu karena hujan, jadi mungkin nggak terlalu banyak. Yang waktu pertama kan sampai 200 orang yang mau konsultasi gratis dan dikasih obat gratis. Karena kita punya, jadi ada dua itu, dokter umum dan dokter gigi untuk itu. Dan hari keduanya ya setengah ramai karena memang hujan harus ada gigi. Nah, setelah itu kita keliling sembahyang juga, kegiatan olahraga Disnatalis dari Batur. Melalui pertemuan tersebut, pihak kampus berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Bunga Widrayani, Bali TV. Perda Pelindungan Pantai mulai berlaku, Satpol PP siap perketat pengawasan. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kematian disampun aneka alit nekili. Metapa kalian kebos, mepangges utawi misangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri ingdian ring TPS 6. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali resmi memberlakukan peraturan daerah Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2026 tentang pelindungan pantai dan sempadan pantai. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kesucian serta melestarikan kawasan pesisir Bali, sekaligus melindungi hak masyarakat adat dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial ekonomi di wilayah pantai. Pemberlakuan aturan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan pesisir yang selama ini menghadapi tekanan pembangunan dan kepentingan investasi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali, Idiwo Nyoman Rai Darmadi,
menilai regulasi tersebut merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian alam Bali. Menurutnya, tanpa adanya aturan yang jelas, aparat di lapangan akan kesulitan melakukan pengawasan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan pesisir. Ia menjelaskan dengan adanya regulasi yang tegas, pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, aturan tersebut tidak berlaku surut sehingga penindakan hanya dapat dilakukan terhadap kegiatan yang berlangsung setelah regulasi diundangkan. Yang ini hal yang baik dalam rangka menjaga alam Bali. Ya, alam Bali kalau tidak dijaga, tidak dibuatkan regulasinya, tentu kami juga kesulitan untuk melakukan penegakan dan pengawasan karena bagaimanapun dengan regulasi yang sudah ada ini kita bisa melakukan tindakan lebih tegas kan, tapi tidak kan itu tidak berlaku surut. Tentu kapan diundangkan, kapan akan kita melakukan penertiban, pengawasan dan penertiban nanti di lapangan. Ini juga kita harapkan wilayah-wilayah publik jangan sampai tersertifikatkan atau dikuasai hanya untuk pribadi atau privat. Nah, ini kan tidak boleh kan. Bali ini kan pariwisata berbasis budaya. Tentu kita juga harus menyediakan lokasi yang memang untuk atraksi budaya selanjutnya. Tidak boleh dibuat privat seperti itu. Ini kami dari sisi sebagai bagian daripada aparat pemerintah sangat menyambut baik dan tentu akan kami lanjuti pengawasan dan penegakannya di lapangan. Dengan berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2026 ini, diharapkan pengelolaan kawasan pesisir dapat berjalan lebih tertib, berkelanjutan, serta tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat adat. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Arus lalu lintas di kawasan titik nol Kota Singaraja atau Tugu Singa Ambala Raja saat ini mengalami rekayasa dan pengalihan arus seiring dimulainya proyek penataan kawasan bersejarah tersebut sejak akhir Februari 2026. Untuk mendukung kelancaran pengerjaan proyek, kendaraan besar seperti truk dan bus kini dilarang melintasi ruas Jalan Veteran dan Jalan Ngurah Rai di sekitar kantor Bupati Buleleng. Kebijakan ini dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas di pusat kota Singaraja. Kendaraan berat dari arah barat atau Sririt diarahkan melalui jalur lingkar luar, sementara arus kendaraan dari arah selatan, Bedugul, maupun dari arah timur juga diimbau tidak memasuki kawasan inti proyek di simpang titik nol selama proses pengerjaan, aktivitas alat berat, serta penurunan material. Proyek berpotensi menyebabkan penyempitan lajur secara sementara terutama pada jam-jam sibuk. Untuk mengantisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Buleleng bersama Satlantas Polres Buleleng menyiagakan personel di sejumlah titik strategis guna mengatur rekayasa lalu lintas secara dinamis. Kami tidak menutup total, tetapi kami dari Dinas Perhubungan akan namanya adalah buka tutup arus lalu lintas. Ya, cuman yang kita stop untuk tidak masuk ke titik nol ini adalah kendaraan-kendaraan sumbu 3, kendaraan-kendaraan truk yang besar, dan kendaraan-kendaraan pengangkut material yang dulunya memang masuknya Jalan Ngurah Rai, sekarang kita alihkan ke Jalan Gajah Mada. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Aryo Putra mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan intensif di kawasan titik nol. Truk-truk besar diarahkan melalui Jalan Gajah Mada menuju Jalan Ahmad Yani. Pengaturan lalu lintas juga dilakukan selama 24 jam untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar selama proyek berlangsung. Rekayasa lalu lintas ini direncanakan berlangsung hingga proyek penataan titik nol selesai pada Juli mendatang atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan selain pengaturan di lokasi proyek. Petugas juga akan melakukan pemantauan berkeliling untuk memastikan tidak terjadi kemacetan di jalur alternatif. Yasri Yuli, Bali TV. Proyek penataan kawasan titik nol Singaraja yang tengah berlangsung menimbulkan sejumlah kendala di lapangan. Selain pengalihan arus lalu lintas, lampu traffic light di kawasan tersebut juga dilaporkan tidak berfungsi. Matinya lampu traffic light di kawasan titik nol Singaraja diduga terjadi akibat kelalaian dari pihak vendor proyek saat proses pengerjaan berlangsung.
Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng segera mengambil tindakan cepat. Selain melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas di sekitar lokasi proyek, pihaknya juga melaporkan kerusakan tersebut kepada instansi terkait agar lampu traffic light dapat segera diperbaiki dan kembali berfungsi. Mohon maaf, sekali lagi kelalaian daripada vendor sehingga beberapa komponen traffic light karena di bawah tanah itu tergerus. Jadi mati total traffic light-nya di titik nol. Padahal semestinya kan harus memang tetap hidup. Sementara itu, staf teknis lalu lintas dan angkutan jalan BPTD kelas 2 Bali, Pandai Putu Surya Swastika bersama timnya turun langsung melakukan pemeriksaan pada kotak kendali atau box control traffic lights di lokasi. Dari hasil pemeriksaan diketahui jaringan kabel pada box control induk mengalami kerusakan cukup parah sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh. Perbaikan tersebut meliputi penggantian kabel hingga penataan ulang jalur jaringan yang nantinya akan digabungkan dengan box utilitas kabel lainnya yang ditanam di bawah tanah. Untuk kondisi controller dari traffic light, untuk saat ini setelah kita cek kondisinya masih dapat dipergunakan kembali. Namun melihat kondisi penataan yang perlu dilakukan relokasi, jadi kita akan melakukan pergeseran dari control box traffic light. Oleh sebab itu, kita berkoordinasi dengan pihak vendor untuk menyiapkan jaringan-jaringan yang nantinya berfungsi untuk menyalurkan jaringan tersebut ke box control di lokasi yang terbaru. Jaringan kabel ke box control induk mengalami kerusakan total sehingga seluruh jaringan perlu dilakukan perbaikan, penggantian kabel maupun perubahan jalur jaringan. Pandai Surya menambahkan perbaikan traffic light akan dilakukan setelah pemasangan box utilitas selesai yang direncanakan terpasang setelah Hari Raya Lebaran mendatang. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Cegah ISPA saat cuaca ekstrim, jaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Semangat meguli kota Paris edot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit tersebut.
pernafasan akut atau ISPA merupakan peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas maupun bawah. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, hingga demam. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja mulai dari anak-anak hingga lansia. ISPA menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan mulai dari hidung hingga paru-paru. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri yang penularannya sangat cepat, terutama melalui percikan air liur saat penderita batuk atau bersin. Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Wengaya Kota Denpasar, Dr. Pandewayan Setiawan Mahendra menegaskan pentingnya langkah pencegahan terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Ia menekankan pencegahan utama ISPA adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya sih gejalanya ya seperti tenggorokan, batuk bisa, sakit kepala, gatal, demam. Jadi kalau memang ada gejala seperti itu dan mungkin sudah mencoba membeli obat bebas di apotek, sudah 3 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada perubahan, sebaiknya segera periksa ke Paskes, ke pelayanan kesehatan sehingga bisa dicek, karena ya musim seperti sekarang ini tidak untuk kemungkinan ada kemungkinan demam berdarah. Jadi kalau sudah demam 3 hari, memang standarnya harus kita cek darah untuk memastikan tidak ada arah ke demam berdarah. Jadi dari hasil laranya kelihatan apakah mengarah ke infeksi virus atau bakteri. ISPA itu ya ke bahasa awam ya gini, seperti sakit tenggorokan. Kalau di medis ya faringitis, tonsilitis seperti itu. Sinusitis bisa. Yang dari paru ke atas, kalau ada infeksi bisa ISPA. Cuma yang ringan ya. Makanya itu tetap saya himbau jaga kesehatan dan bila berkepanjangan sakitnya sudah minum bayam standar paracetamol, batuk pilek seperti itu tidak ada perubahan, segera periksa ke Paskes. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh karena saat ini kan cuaca berubah, hujan, lagi panas, lagi hujan gitu. Jadi yang penting adalah jaga kondisi tubuh, jangan imun. Ya standar sih jadi dari germas itu. Gaya hidup sehat, makanya berisi, cukup istirahat, jangan stres ya. Kemudian bisa minum suplemen vitamin kalau diperlukan. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dilakukan outdoor, kehujanan misalkan, tolong setelah sampai di tempat kalau bisa mandi yang bersih. Jadi diganti bajunya, jadi tidak gampang terkena flu lah istilahnya. Yang biasanya awalnya flu, Dengan menerapkan pola hidup sehat dan disiplin menjaga kebersihan, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari resiko ISPA meskipun berada di tengah cuaca ekstrim. Bunga Widrayani, Bali TV. Banyaknya kondisi jalan saat ini di Buleleng yang sudah memprihatinkan dan mengalami kerusakan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana, menyebut sebanyak 6 miliar rupiah dianggarkan untuk perbaikan jalan dan infrastruktur di Kabupaten Buleleng. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana, mengaku jika DPRD berupaya mendorong eksekutif agar bisa memperbaiki jalan yang ada di Buleleng. Paling tidak untuk tahun ini bisa setara dengan jumlah anggaran yang digunakan untuk membuat proyek titik nol maupun untuk penataan kawasan Lovina. Dari kami dari Komisi 2 sebagai leading sektor untuk pembangunan di masalah jalan kerusakan yang banyak, netizen itu mempermasalahkan jalan yang rusak. Jadi komitmen pemerintah daerah dengan DPRD untuk titik nol memang dianggarkan itu ada 25 miliar dan 15 ya jadi untuk titik nol. Tapi tidak mengesampingkan juga bahwa perbaikan jalan kerusakan yang ada di Buleleng memang terlalu banyak. Ya terlalu banyak, tapi pemerintah daerah dengan kita juga punya komitmen untuk tahun 2026 di anggaran induk, baik di perkotaan maupun di pedesaan, itu sudah dianggarkan 68 miliar untuk perbaikan jalan, infrastruktur. Jadi ada perimbangan lah, jadi udah banyak juga istilahnya, cuman kami bertahap. Jadi kami selalu mendorong untuk memperhatikan bahwa jalan-jalan di Buleleng itu terlalu banyak, tapi fiskal kita terbatas. Jadi seperti itu, jadi kami sampaikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah juga sudah punya komitmen dengan tahapan-tahapan sampai dengan masa akhir jabatan
Bapak Bupati, kita akan mendorong untuk bisa mendekati menyelesaikan kepada jalan-jalan yang ada di Buleleng. Itu sumber dananya dari mana? Kalau sumber dananya itu diatur dari provinsi, dari BKK Badung, itu sudah dari APBD juga, dari DPAD, itu jadi semuanya 68 miliar. BKK provinsi, terus APBD dengan PAD juga sudah ada, sebagian dialokasikan untuk jalan. Jadi perkotaan seperti jalan saya sampaikan, jalan Kakak Tua, Patimura, Jalan Gunung Agung, Kapten Muka, Pantai Asri, Pulau Seribu, itu sudah semua ada dialokasikan untuk perbaikan. Wayan Masdane menjelaskan anggaran yang digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak ini bersumber dari APBD, PAD, dan BKK Kabupaten Badung sebagai bagian dari opsen pajak. Beberapa jalan yang rusak di area kota Singaraja akan segera dilaksanakan perbaikan. Yasri Yuli, Bali TV. Ekonomi Bali sangat dipengaruhi secara tidak langsung oleh perang Amerika Serikat-Iran melalui kenaikan harga energi dunia, tekanan pada nilai tukar rupiah berkepanjangan, dan dampaknya terhadap biaya operasional dan kunjungan wisatawan. Namun kondisi ini belum berpengaruh signifikan pada usaha furniture antik. Penjualan furniture di kawasan Seminyak masih tetap stabil. Sektor pariwisata memang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Bali menghadapi resiko paling besar dari gangguan penerbangan dan perubahan permintaan wisatawan. Begitu pula kekhawatiran akan sepinya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Namun kekhawatiran itu belum dirasakan pelaku usaha furniture antik di kawasan Seminyak. Salah satunya Pak Herlin. Ia mengungkapkan sebelum perang hingga pasca perang Amerika dan Iran jumlah pembeli di tokonya tetap stabil. Dalam sebulan ada saja wisatawan mancanegara yang membeli furniture antik seperti topeng serta sayap antik berbahan kayu suar yang paling cepat dilaku. Herlin menambahkan wisatawan yang membeli patung furniture antik berasal dari banyak negara seperti Australia, Eropa maupun wisatawan domestik. Agus Sudiatmike, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.